Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin sekalian, fenomena di kaum muslimin ini yang ada setelah saya lihat di beberapa tempat, semakin mereka rajin ke masjid, semakin mereka taat dalam beribadah, semakin banyak musuh. Ya, lihatlah di masjid-masjid itu. Ya, antara satu dengan yang lain kadang-kadang clash. Kadang bahkan ada yang karena tidak sepakat dengan sesama jamaah buat masjid baru. Ya. Salat di masjid tempat lain. Bukan karena mencari langkah yang jauh, tapi karena tidak seakoran dengan sama-sama jamaah. Ya. Semakin banyak ke masjid, semakin banyak musuh. Mengapa ini terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya apa? Semakin banyak mengamalkan Islam, semakin banyak kasih sayang sesama kaum muslimin, sesama manusia. Tambah kasih sayang. Ini tidak. Ya, sesama kaum muslimin, kalau semakin rajin ke masjid, semakin banyak musuh. Ini sudah rahasia umum. Tidak usah ditutup-tutup lagi. Nah, setelah saya lihat ini terjadi mengapa? Ini penyebabnya paling utama itu adalah para ustadz. Terutama ustadz-ustadz yang mengajar fikih, yang mengajar hukum Islam. Mengapa saya katakan demikian? Karena para ustadz-ustadz ini, ya, baik yang di masjid maupun di pesantren-pesantren, itu kalau mengajar hukum Islam, menetapkan satu hukum Islam, mereka hanya menyampaikan satu pendapat ulama saja. Padahal dalam satu masalah, itu mungkin banyak pendapat ulama. Sehingga santri-santri, jamaah-jamaah yang mendengar fatwa ustadz ini, dia mengatakan, dia berpendapat hanya itulah yang benar, yang lain salah semua. Seharusnya para ustadz tersebut, kalau ditanya suatu masalah, dia sebutkan minimal dua pendapat. Umpamanya menyentuh wanita yang bukan mahram setelah berwudu, batal atau tidak. Nah, seorang ustadz yang berwawasan luas, seorang ustadz yang bijaksana, pasti dia akan menjawab. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Umpamanya, ya, Imam Syafi'i mengatakan wudunya batal. Alasan ini kalau misalnya alasan. Imam Maliki mengatakan tidak batal. Alasannya ini. Nah, kalau Anda ingin mengajak jamaah Anda ikut sama Anda, bilang aja kayak gini. Nah, kita mengambil mazhab Syafi'i, bahwasanya menyentuh wanita itu batal. Tapi kita hargai orang lain. Jadi ada kata kita hargai orang lain, jangan harga mati. Ya, jangan harga mati. Saya pernah melihat di YouTube seorang ustadz yang berfatwa tentang zakat fitrah dengan beras. Dia mengatakan zakat fitrah itu dengan beras. Ini ada kitabnya. Ditunjukkan di YouTube. Ini ada kitab, ini ada kitab. Lah, semuanya ada kitab. Yang mengatakan zakat fitrah pakai beras itu ada kitabnya. Yang mengatakan zakat fitrah pakai uang itu pun ada kitabnya, ustadz. Pemahaman dalam hukum Islam ini banyak sekali, ustadz. Bukannya satu pendapat. Jangan bodohi masyarakat. Jangan ada domba masyarakat. Masyarakat itu tidak tahu menahu mereka itu. Mereka itu percaya dengan Anda. Sebagai ahli hukum Islam. Sebagai orang yang soleh. Seharusnya Anda katakan. Zakat fitrah pakai beras. Atau zakat fitrah pakai makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i adalah wajib. Dan Syafi'i mengatakan tidak boleh pakai uang. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya zakat fitrah boleh pakai uang. Nah, kalau Anda ingin milih pakai beras, biasa saja. Ya, kita dalam hal ini kita pakai beras. Tapi kita hargai orang lain untuk mengeluarkan zakat fitrah pakai uang. Kenapa? Karena para ulama ini, terutama ulama mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu orang-orang soleh, orang-orang takwa, dan orang-orang berilmu. Dan mereka ini saling mengajari.
Sama-sama berguru mereka ini. Dan mereka saling puji memuji. Seharusnya kita ini bersikap seperti mereka ini. Saling menghargai, jangan membodohi masyarakat. Ini ada kitab, ini ada kitab. Dia mengatakan zakat fitrah sebagai beras, pakai makan pokok. Ada kitab semua orang. Ulama-ulama itu mengarang kitab. Jadi saran saya kepada para ustadz, kalau Anda mengajar hukum Islam, sampaikanlah satu, minimal dua pendapat. Minimal dua pendapat. Dan di garis bawahi, kita harus saling menghargai. Jadi insya Allah, kalau kita mengajar demikian, jamaah kita pun ketika melihat orang lain tidak sama dengan mereka, mereka hargai. Ya, bukan mereka saling memusuhi, karena dianggap mereka orang yang tidak sama dengan mereka dianggap musuh, dianggap salah besar. Itu gara-gara Anda. Ya, dia mengajar hanya satu dan diperprovokasi lagi umat. Mari kita satukan umat. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, seorang hakim jika berijtihad benar dapat 2 pahala, dan jika salah mendapat 1 pahala. Jadi para ulama ini kalau mereka berfatwa dan salah itu pun dapat pahala, ya, dapat pahala. Jadi ketika orang mengikuti dia tetap berpahala. Dan bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat pun pernah ya berpendapat berbeda dengan pendapat Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Muslim, Babus Sair fil Jihad, ya, tentang Bani Quraizo, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika perang Bani Quraizo dan belum sampai tujuan, masuk waktu asar, maka beliau bersabda, la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizo. Jangan ada yang sholat salah seorang di antara kalian kecuali di tempat Bani Quraizo. Dalam memahami pendapat ini, ucapan Nabi ini, sahabat terbagi 2 kelompok, 2 pendapat. Pendapat yang pertama memahami letterlek. Oke, walaupun sudah masuk waktu asar, ya, kita jangan sholat dulu. Tunggu sampai di tempat Bani Quraizo. Sedangkan yang lain berpendapat, kita ini perang, tidak sempat kita mau sholat, maka kita harus segera sholat. Maksud beliau itu segera sholat, ya, ya, kita harus segera sholat karena di sana kita tidak sempat sholat. Artinya jangan sholat di sana. Maka ada yang sholat dan ada yang tidak sholat. Dan Nabi sendiri termasuk yang tidak sholat saat itu. Dan beliau tidak tahu kejadiannya. Ketika disampaikan berita tersebut kepada beliau, apa sikap Nabi Muhammad SAW? Tidak marah Nabi. Nabi SAW tidak marah. Beliau diam saja. Kalau beliau diam berarti benar. Itu benar, ini benar. Beliau sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana menghadapi perbedaan pendapat. Padahal pendapat yang sholat itu tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh yang kedua, ketika ada 2 orang sahabat musafir dan hendak berwudu karena hendak sholat, tidak ada air, dua-duanya tayamum, kemudian dua-duanya sholat, kemudian sholat berjamaah, selesai sholat mereka melanjutkan perjalanan, ketemu air. Sahabat pertama berpendapat, ya, wah, sholat kita harus ngulang karena kita menemukan air masih di waktu sholat. Sahabat yang kedua berpendapat, oh udah cukup, tidak perlu lagi, tidak perlu ngulang, cukup. Maka ada yang mengulang dan ada yang tidak mengulang. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Madinah, mereka menemui Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW puji dua-duanya kepada yang mengulang. Beliau bersabda, laka ajrun martain, engkau mendapat 2 pahala. Kepada yang tidak mengulang, Nabi bersabda, asabta sunnah, keputusanmu sudah sesuai dengan sunnah. Beliau puji dua-duanya dengan pujian. Kita tidak tahu mana yang lebih afdol di antara 2 orang ini. Satu dikatakan dapat 2 kali pahala, satu dikatakan sudah tepat dengan sunnah. Beliau puji, beliau jaga perasaan. Silakan Anda baca bagaimana sikap salafus soleh, bagaimana ulama-ulama terdahulu dalam menghadapi perbedaan pendapat. Bukan kayak kita sekarang ini. Makanya orang zaman dulu bisa bersatu. Jadi saya sarankan pada para ustadz, ya, kalau Anda mengajar fikih, terangkan minimal 2 pendapat. Yang kedua, Anda ajak jamaah Anda untuk menghargai pendapat orang lain. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah kita terjalin kuat dan akan mencapai Islam yang jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.